Halo anak-anak KBTK Kristen Kalam Kudus. Kita masih mau melanjutkan tema karakter kita bulan ini, yaitu obedience, ketaatan. Minggu lalu di meeting kelas, anak-anak sudah melihat bagaimana ketaatan Bapak Nuh yang berbuah indah, ya. Jadi taat itu indah banget. Hari ini anak-anak masih mau melanjutkan melihat ketaatan yang indah dalam Alkitab. Ya, nyanyikan dulu lagu tema kita. Taat itu indah. Taat itu indah. Anak-anak, taat itu indah. Masih ingat arti taat? Taat itu melakukan perintah dengan segera dan dengan senang hati. Nah, Miss Lina mau tanya, bagaimana kalau anak-anak misalnya disuruh mama rapikan mainan ya habis main? Terus anak-anak oke, merapikan mainan sih, tapi yang dirapikan cuman beberapa. Mungkin mainannya yang dimainkan ada 6, yang dimasukin ke kotak cuman 3, sisanya ditinggalin. Itu taat enggak? Atau anak-anak disuruh mama cuci tangan dulu, tadi habis mainan tangannya kotor. Anak-anak melakukan sih, mama enggak lihat. Anak-anak dengan segera mau cuci tangan, tapi anak-anak cepet-cepet nggak pakai sabun. Terus langsung balik main lagi. Itu taat nggak ya? Mama nggak tahu sih, mama nggak lihat. Ya, ingat arti taat? Melakukan dengan segera dan dengan senang hati. Senang hati artinya melakukan yang terbaik sampai selesai dan yang seperti yang diminta. Nah, hari ini Miss Lina mau cerita tentang seorang di Alkitab. Mungkin anak-anak tahu dia dulunya adalah bayi yang diangkat dari air oleh putri Firaun. Ada yang tahu? Iya, tentang Musa. Nah, anak-anak, Musa ini ketika dia dewasa dan sudah tua sih ya, ketika dia berumur 80 tahun, Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Musa ini memimpin bangsa Israel dengan setia. Tidak gampang memimpin bangsa Israel. Mereka suka marah-marah, mereka suka memberontak. Karena mereka dibawa keluar dari bangsa Mesir, meskipun hidup mereka di Mesir itu susah, tapi nggak langsung enak loh ketika bangsa Israel keluar. Mereka harus lewati padang gurun. Panas kalau siang, panas banget. Kalau malam dingin banget. Belum lagi di padang gurun, sulit. Mau makan, mau minum susah.
Tapi Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menyediakan. Dan Musa di sepanjang dia memimpin bangsa Israel, dia lebih sering melakukan persis seperti yang Tuhan mau. Nah, suatu kali bangsa Israel sampai di Gunung Sin. Ya, di Gunung Sin. Mereka kan berkemah, berjalan di padang gurun itu pindah-pindah. Dan mereka harus berhenti, terus jalan lagi. Ketika mereka sampai di padang gurun Sin, mereka mulai ngomel-ngomel, mulai marah-marah lagi kepada Tuhan. Nggak ada air nih, nggak ada makanan nih. Terus mereka marahnya ke siapa? Mereka nggak bisa marah ke Tuhan, Tuhan nggak terlihat. Mereka marah ke Musa. Musa dan Harun saudaranya sebagai pemimpin yang memimpin mereka. Nah, Musa dan Harun datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan tolong, gimana ini Tuhan, mereka marah-marah lagi, bukan yang pertama kali loh kejadian seperti ini. Sering banget mereka marah-marah lagi, tolong Tuhan tolong. Waktu Musa dan Harun berdoa, Tuhan bilang, kumpulkan semua bangsa Israel. Dan kamu berbicaralah kepada bukit batu, dan bukit batu itu akan mengeluarkan air untuk diminum. Orang Israel, bangsa Israel sudah dikumpulkan. Tuhan bilang apa tadi ke Musa? Angkatlah tongkatmu, berbicaralah kepada batu itu untuk mengeluarkan air. Musa melakukan sih, ketika orang Israel sudah kumpul, Musa dan Harun sudah mengangkat tongkat. Betul seperti yang Tuhan minta. Tapi dia bilang ke bangsa Israel, hai bangsa Israel yang durhaka, yang suka memberontak. Tidakkah kamu tahu bahwa kami bisa mengeluarkan air dari batu ini? Jadi Musa pakai kata kami bisa mengeluarkan air, padahal Tuhan gak bilang begitu. Terus Musa bikin apa lagi? Dia memukul bukit batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Itu seperti yang Tuhan minta bukan? No, Tuhan hanya bilang angkat tongkatmu, berbicaralah kepada bangsa itu dan batu itu untuk mengeluarkan air. Jadi Musa melakukan hanya yang betul, yang angkat tongkat. Waktu berbicara Musa sudah marah, dia bilang kami yang seolah-olah kami yang bisa mengeluarkan. Musa dan Harun yang bisa mengeluarkan air. Dan Musa juga memukul bukit batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Saking Musa marah. Musa jadi seolah-olah ingin menunjukkan ini loh kami bisa. Terus Musa jadi apa? Jadi kurang berserah, kurang percaya kepada Tuhan yang memerintahkan bukit batu itu untuk mengeluarkan air. Jadi dalam hal ini Musa hanya taat setengah. Setengahnya Musa melakukan apa yang dia mau. Tuhan tidak senang dengan ketidaktaatan Musa. Tuhan menghukum Musa, memberi disiplin kepada Musa dengan cara apa? Musa tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Musa hanya dapat memimpin bangsa Israel sampai di depan gerbang misalnya ya, atau perbatasan mau masuk Kanaan. Dan Musa hanya diizinkan melihat, itu loh tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, indah banget. Dia diajak ke atas gunung untuk melihat. Tapi Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena ketidaktaatan Musa. Nah anak-anak, Tuhan sayang gak dengan Musa? Sayang banget. Musa pemimpin yang kata Tuhan hatinya sabar ya, pemimpin yang bisa menghadapi bangsa Israel. Tuhan menghargai, Tuhan sayang dengan Musa. Tapi saat Musa tidak taat, Tuhan juga harus mendisiplin. Tuhan harus memberi hajaran. Kalau ketidaktaatan itu Tuhan tidak senang. Dan orang Israel bisa melihat, oh kalau mereka tidak taat, mereka juga harus didisiplin, harus menanggung akibat karena ketidaktaatan. Mereka melihat contoh dari pemimpin mereka. Nah anak-anak, kita belajar dari cerita ini. Bagaimana kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan ketaatan itu
seluruhnya, tidak setengah-setengah ya. Dengan senang hati itu maksudnya sepenuh hati. Melakukan perintah itu dengan tuntas, dengan utuh sampai selesai yang dimaksud, tidak setengah-setengah. Jadi seperti contoh tadi, tidak cuci tangan aja nggak pakai sabun. Atau merapikan mainan tapi nggak semua, disisain beberapa. Itu juga tidak bisa disebutkan taat dengan senang hati atau sepenuh hati. Ya, kalau kamu kesulitan, misalnya mainannya berat, bisa minta bantuan, tapi jangan ditinggal. Kalau kamu mungkin lihat waktu itu mau cuci tangan, sabunnya habis, kamu bisa bilang ke mama. Tapi tidak sengaja ambil kesempatan biar cepet-cepet bisa main lagi. Nah, Tuhan tidak senang kalau kita melakukan yang Tuhan mau setengah-setengah. Ya, tapi Tuhan juga tetap menghargai. Seperti Musa yang sudah selama hidupnya, dia sering banget taat kepada Tuhan. Tuhan gak buang Musa loh. Tuhan tetap menghargai Musa. Musa tetap menjadi orang yang dipilih Tuhan. Tapi Musa harus stop. Tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Nah, anak-anak, biarlah anak-anak boleh belajar. Ya, sudah 3 minggu ya kita belajar tentang ketaatan. Miss Lina rindu anak-anak benar-benar mengerti ya bahwa taat itu indah. Taat itu melakukan bagian kita, bagian anak-anak. Apa yang diperintahkan orang tua. Dengan segera, dengan setulus hati, sepenuh hati, dan dengan yang terbaik. Dan Tuhan menghargai, Tuhan senang banget. Dan anak-anak bisa melihat keindahan dari itu. Nah, mulai minggu ini sampai minggu depan, anak-anak di rumah, Miss Lina sudah bagikan kantong pujian. Ya, nanti mau warna, tulisan kantong pujiannya masih polos, belum ada warna, boleh diwarnai dengan papa mama di rumah. Terus apa ya? Terus nanti mama papa mau melihat anak-anak selama 2 minggu. Anak-anak kira-kira sudah bisa melakukan dengan segera, dengan sepenuh hati atau belum ya? Terus nanti mama mau kasih jempol, nanti masukin di kantong pujian. Kalau hari itu mungkin kurang, lebih banyak nggak taatnya, dikasih jempol yang ke bawah. Nggak apa-apa ya, anak-anak tetap dikasihi, tapi sedang dilatih untuk belajar taat. Oke? Lakukan apa yang diperintahkan dengan segera dan dengan senang hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami kembali belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kami sebagai anak Tuhan diminta untuk melakukan apapun itu Tuhan. Sesuatu yang sederhana sekalipun. Kami melakukan sampai selesai dengan senang hati. Dengan yang terbaik. Tuhan berkati anak-anak-Mu di rumah 2 minggu ke depan, kiranya mereka boleh belajar untuk hal ini lebih sungguh-sungguh lagi dan mereka boleh menemukan keindahan dari karakter ketaatan ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati orang tua yang membimbing di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.